Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini bersama Ibu kita akan belajar bahasa Indonesia dengan materi mencermati tokoh pada cerita fiksi yang ada pada buku tema 8 subtema 1. Nah, sebelum itu Ibu mau tanya, apakah anak-anak pernah mendengar, membaca, ataupun menonton cerita-cerita seperti Bangau yang Angkuh, Si Kancil dan Buaya, Malin Kundang, dan Tangkuban Perahu? Asal kalian tahu ya, itu merupakan contoh dari cerita fiksi loh. Jadi apa bu cerita fiksi itu? Mari kita bahas bersama-sama. Jadi cerita fiksi adalah cerita khayalan atau tidak nyata yang dibuat berdasarkan imajinasi atau khayalan dari si penulis cerita. Ciri-ciri cerita fiksi yang pertama yaitu cerita rekaan atau cerita nyata yang diolah oleh pengarang. Yang kedua, bertujuan untuk menghibur. Yang ketiga, disajikan dalam alur cerita. Yang keempat, menggunakan bahasa komunikatif. Dan yang kelima, menggunakan bahasa tidak baku. Selanjutnya yaitu jenis cerita fiksi. Jenis cerita fiksi dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu ada cerita rakyat, dan yang kedua ada cerita pendek. Kita bahas yang cerita rakyat terlebih dahulu ya. Jadi cerita rakyat merupakan cerita yang sudah ada sejak lama atau zaman dahulu, yang secara tradisi itu sudah menjadi turun-temurun dari nenek moyang. Dan jenis-jenis cerita rakyat yang pertama yaitu ada cerita jenaka. Cerita jenaka adalah cerita yang mengisahkan tentang kelucuan dan kecerdikan seseorang yang bisa membuat pembaca terhibur dan menimbulkan senyum. Contohnya apa? Yang pertama yaitu ada kisah Pak Pandir. Dan yang kedua ada Pak Belalang. Itu merupakan contoh dari cerita jenaka. Selanjutnya yaitu ada mite atau mitos. Mite atau mitos merupakan cerita yang berhubungan dengan kepercayaan suatu benda peristiwa gaib yang dipercayai mempunyai kekuatan gaib seperti dewa, peri, dan Tuhan. Contohnya apa saja? Yaitu ada Putri Junjung Buih, kemudian ada Timun dari ada Bayi dari Bambu. Kemudian ada fabel. Pasti anak-anak sudah tidak asing ya, fabel itu apa? Fabel merupakan cerita yang berisi tokoh binatang yang menceritakan kehidupan bermasyarakat seperti manusia. Contohnya apa? Ada Kancil dan Buaya. Kemudian ada kisah Bangau yang Angkuh. Nah, selanjutnya yaitu ada legenda. Legenda merupakan cerita lama yang mengisahkan suatu kejadian tempat atau wilayah suatu daerah, kejadian alam, dan asal-usul suatu benda. Contohnya seperti apa? Yaitu ada Tangkuban Perahu, kemudian ada Malin Kundang. Nah, selanjutnya yaitu ada jenis cerita rakyat sage. Sage adalah cerita lama yang mengandung unsur sejarah, misalnya kepahlawanan. Contohnya itu apa saja? Yaitu ada Lutung Kasarung, dan juga ada Calon Arang yang berasal dari Bali. Nah, itu tadi merupakan jenis-jenis dari cerita rakyat. Kemudian yang kedua yaitu cerita pendek. Apa itu cerita pendek? Cerita pendek merupakan cerita fiksi yang memaparkan kisah ataupun cerita tentang kehidupan manusia melalui tulisan pendek. Contohnya apa? Contohnya ada anak angsa yang mencari ibunya, dan juga ada kambing Mang Oing. Dan anak-anak pasti sudah sering kan membaca contoh-contoh cerita pendek yang selain ada pada contoh ini. Selanjutnya yaitu ada unsur intrinsik cerita fiksi. Di antaranya yaitu ada tema. Tema merupakan gagasan utama dari cerita. Yang kedua ada tokoh dan penokohan, merupakan pelaku dan perwatakan dalam cerita.
Pada tokoh sendiri dibagi menjadi 3, yaitu ada protagonis, antagonis, dan juga tritagonis. Pada suatu cerita terdapat suatu penokohan, ada yang berwatak baik, jahat, dan juga penengah. Dan selanjutnya ada sudut pandang, merupakan cara pandang pengarang dalam cerita. Pada sudut pandang dibagi menjadi 3. Yang pertama ada sudut pandang orang pertama, orang kedua, dan juga orang ketiga. Selanjutnya ada alur, merupakan urutan kejadian dalam cerita. Ada alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Selanjutnya ada latar. Latar merupakan tempat dan waktu terjadinya peristiwa dalam cerita. Pada latar ada latar waktu, latar suasana, dan juga latar tempat. Selanjutnya yaitu yang terakhir ada amanat. Amanat merupakan pesan yang terkandung dalam sebuah cerita. Jadi apa sih yang kita bisa petik dari suatu cerita yang telah kita baca ataupun yang kita lihat, seperti itu anak-anak. Nah, ini tadi merupakan suatu pemaparan materi yang dapat Ibu sampaikan. Dan sampai di sini, apakah ada anak-anak yang masih kurang paham terkait materi dari cerita fiksi? Jika semua sudah paham, Ibu punya suatu video. Jadi anak-anak nanti sebelum mendengarkan dan menyimak video, Ibu akan membagi anak-anak menjadi 4 hingga 5 kelompok. Nah, masing-masing kelompok, setiap individu akan menulis hasil dari penugasan yang Ibu berikan. Jadi anak-anak tugasnya yaitu menyimak dan mendengarkan suatu cerita, kemudian nanti kalian akan mencari unsur intrinsik yang ada pada cerita tersebut. Bagaimana? Sudah siap ya? Dan untuk penugasannya kalian tulis di buku masing-masing. Selanjutnya kalian presentasikan masing-masing kelompok, ada 1 ataupun perwakilan 2 anak maju ke depan. Oke, kalau begitu Ibu tayangkan videonya. Asal-usul Telaga Warna. Telaga Warna adalah salah satu tempat wisata yang terletak di Kabupaten Sukabumi. Kabupaten Sukabumi merupakan sebuah kota yang menjadi bagian dari Provinsi Jawa Barat. Seperti tempat-tempat lainnya di Nusantara, Telaga Warna juga memiliki cerita tentang asal-usulnya. Bagaimana kisahnya? Mari kita simak bersama dalam cerita berikut ini. Pada zaman dahulu kala, di wilayah Sukabumi terdapat sebuah kerajaan yang bernama Kuta Tanggehan. Kerajaan Kuta Tanggehan dipimpin oleh Raja Suwartalaya dan permaisurinya Ratu Purbamana. Dipimpin oleh raja yang adil dan bijaksana, serta hamparan tanahnya nan subur, membuat rakyat Kuta Tanggehan hidupnya makmur. Sayangnya, semua kemakmuran dan ketentraman itu masih belum lengkap. Raja Suwartalaya dan Ratu Purbamana belum dikaruniai anak. Setiap hari, tanpa berputus asa, Raja Suwartalaya dan Ratu Purbamana berdoa kepada Tuhan agar segera diberi keturunan. Agar keinginannya segera terkabul, Raja Suwartalaya pun pergi ke hutan dan bertapa selama beberapa hari. Beberapa bulan kemudian, kabar gembira akhirnya datang juga. Setelah tidak berputus asa berdoa kepada Tuhan, Ratu Purbamana pun mengandung. Kabar gembira tersebut diumumkan ke seluruh penjuru negeri. Rakyat yang turut bergembira datang ke istana sambil membawa hadiah. Setelah menunggu selama beberapa bulan, akhirnya Ratu Purbamana melahirkan seorang bayi perempuan yang cantik. Raja Suwartalaya memberi nama bayi tersebut Gilang Rukmini. Rakyat yang mendengar kelahiran tersebut kembali datang ke istana membawa hadiah. Mereka sangat bergembira atas kelahiran putri raja, sehingga membawa hadiah yang lebih banyak. Putri satu-satunya Raja Kuta Tanggehan tersebut
tumbuh menjadi gadis dewasa yang cantik. Raja Suwartalaya dan Ratu Purbamana sangat menyayanginya. Bahkan apa saja yang diminta oleh Putri Gilang Rukmini pasti dituruti. Rasa sayang berlebihan membuat Raja dan Ratu Kutatanggehan memanjakan Gilang Rukmini. Putri Raja itu pasti akan marah-marah jika keinginannya tidak dipenuhi. Bahkan Gilang Rukmini tidak segan berbicara kasar. Namun, baik Raja dan Ratu Kutatanggehan maupun rakyatnya tetap menyayangi Gilang Rukmini. Menjelang ulang tahunnya yang ke-17, Gilang Rukmini meminta hadiah kepada ayahnya. Ayahanda, untuk ulang tahunku nanti, aku meminta hadiah yang istimewa. Apa hadiah yang kau minta, wahai putriku? Aku meminta setiap helai rambutku ini dipasangi dengan butiran berlian. Permintaanmu kali ini sangat berlebihan. Janganlah berlebih-lebihan dalam menggunakan perhiasan. Benar putriku, bukankah perhiasanmu sudah banyak? Bahkan bajumu pun hampir semuanya dihiasi dengan berlian. Lebih baik perhiasan yang ada kita gunakan untuk kepentingan rakyat Kutatanggehan. Mengetahui permintaannya ditolak, Gilang Rukmini sangat marah. Dia mengambil semua perhiasannya dan melemparkannya ke arah ayah ibunya. Raja Suwartalaya dan Ratu Purbamana sangat sedih melihat perilaku putrinya. Meskipun dengan perasaan sedih, Raja Suwartalaya masih berusaha memberikan hadiah yang indah untuk putrinya. Beliau kemudian menemui Kamasan istana. Kamasan adalah istilah dalam bahasa Sunda untuk ahli pembuat emas. Kamasan, tolong buatkan kalung yang indah untuk hadiah ulang tahun putriku. Baik Yang Mulia, titah paduka siap hamba laksanakan. Hari ulang tahun Putri Gilang Rukmini tiba. Rakyat Kutatanggehan bersama Raja dan Ratu berkumpul di balairung istana untuk merayakan ulang tahun sang putri. Mereka semua bersabar menunggu kedatangan Putri Gilang Rukmini. Putri Gilang Rukmini datang ke balairung istana. Pakaian yang dikenakan sangat gemerlap dengan perhiasan intan berlian. Setelah Putri Gilang Rukmini datang, Raja Suwartalaya segera menyambutnya. Putriku, akhirnya kamu tumbuh menjadi gadis dewasa. Bukan hanya orang tuamu yang menyayangimu, seluruh rakyat Kutatanggehan juga sangat menyayangimu. Sebagai wujud rasa sayang rakyat Kutatanggehan, mereka memberikan hadiah kalung emas berlian ini untukmu. Nah, pakailah kalung ini. Kalung emas ini jelek sekali. Aku tidak sudi memakainya. Setelah berkata-kata kasar tersebut, Gilang Rukmini membanting kalung emas itu ke lantai balairung istana. Kalung emas berlian itu pun hancur berantakan di lantai. Seluruh balairung istana seketika menjadi hening. Nah, anak-anak, itu tadi adalah contoh dari cerita, yaitu legenda asal-usul Telaga Warna. Jadi dari cerita tersebut silakan anak-anak mencari unsur intrinsiknya dari tema, tokoh dan penokohan, sudut pandang, alur, latar, dan amanat. Kira-kira Ibu beri waktu 10 menit cukup ya? Silahkan mengerjakan. Oke anak-anak, ini waktunya sudah 10 menit. Kemudian silahkan anak-anak perwakilan setiap kelompok maju untuk mempresentasikan hasil dari penugasan yang telah Ibu berikan tadi. Oke anak-anak, terima kasih yang sudah memaparkan presentasi dan juga jawaban-jawaban kalian sudah benar semua. Jadi kita bahas bersama-sama ya. Untuk tema dari legenda Telaga Warna sendiri yaitu apa? Bertemakan kemanusiaan, karena di mana sang putri tidak pernah menghargai siapapun, baik orang tuanya ataupun masyarakat di sekitarnya.
Kemudian untuk tokoh dalam cerita tersebut ada raja, permaisuri, dan juga putri raja. Untuk penokohannya, wataknya bagaimana, Bu? Untuk raja sendiri penyayang, baik hati, dan bijaksana. Kemudian ratu memiliki watak yang penyayang, dan putri raja memiliki watak yang durhaka kepada orang tua, pemarah, dan manja. Jadi anak-anak tidak boleh meniru watak dari sang putri raja loh ya. Kemudian untuk alurnya menggunakan alur maju, karena cerita legenda Telaga Warna dari awal sebelum sang raja mendapatkan keturunan hingga tenggelamnya istana dan sekitarnya menjadi Telaga Warna. Jadi cerita tersebut menceritakan dari awal hingga akhir pada cerita. Kemudian yaitu ada latar. Untuk latarnya yaitu ada di istana dan juga hutan, di mana pada suasana tersebut menegangkan, sedih, dan juga bahagia. Kemudian apa amanat yang dapat diambil, Bu, pesan moralnya? Jadi dari cerita tersebut kita dapat memiliki pesan moral untuk para orang tua, yaitu untuk apa? Agar dapat mengasuh dan merawat anak dengan baik, sehingga tidak membentuk kepribadian anak menjadi anak yang manja dan pemarah. Seperti itu ya. Nah, apakah sampai di sini masih ada anak-anak yang masih bingung atau kurang paham terkait dengan unsur intrinsik dari cerita fiksi ini? Oke, jika tidak ada yang bingung dan sudah paham semua, berhubung waktu kita akan habis, sebelum Ibu akhiri, Ibu minta kita simpulkan bersama-sama apa sih materi yang kita pelajari hari ini. Yang pertama yaitu apa? Tentang cerita fiksi. Cerita fiksi dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada cerita rakyat dan juga cerita pendek. Pada cerita rakyat sendiri ada apa saja? Ada fabel, sage, kemudian apalagi cerita jenaka, mite atau mitos, dan legenda. Seperti itu ya. Kemudian pada unsur intrinsik cerita ada tema, tokoh dan penokohan, sudut pandang, alur, latar, dan amanat. Oke anak-anak, pertemuan kita hari ini sampai di sini. Dan jangan lupa tetap dipelajari di rumah dan tetap semangat, karena minggu depan kita akan belajar tentang keunikan tempat tinggal di daerah kita. Jadi sekian yang dapat Ibu sampaikan pertemuan hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan dalam penyampaian materi, tutur kata, dan juga perilaku. Nah anak-anak, itu tadi adalah materi yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan dalam menyampaikan materi, dalam bertutur kata ataupun berperilaku. Tetap semangat, jangan lupa dipelajari terus, dipelajari kembali di rumah materinya. Dan minggu depan kita akan belajar tentang keunikan tempat tinggal di daerah kita masing-masing. Tapi sebelum itu silahkan berdoa terlebih dahulu. Dan sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.